pemeliharaan Allah di tengah krisis kebutuhan hidup. Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan dan segenap sidang jemaat kekasih Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu saudara-saudara berada pada titik terendah di dalam hidup saudara, di mana saudara kehabisan bahan makanan dalam rumah tangga, lumbung padi atau tempat penampungan beras sudah habis dan harus masak pada hari ini. Saudara-saudara, ada seorang pendeta, Bapak Pendeta di Makassar, bercerita kesaksiannya pada saya di masa lalu. Pada suatu ketika, satu hari mereka tidak punya beras lagi untuk dimasak, untuk makan malam. Meminjam ke tetangga pun sangat sulit. Lalu Bapak Pendeta itu mengumpulkan istri dan anaknya, berdoa, sungguh bergumul di hadapan Tuhan. Sesudah mereka berdoa, tiba-tiba ada seorang anggota jemaat mengetok-ngetok pintu dan berkata, "Pak Pendeta, bisakah Bapak Pendeta melayani ibadah ucapan syukur di rumah kami sore ini jam 7 malam? Saya mengundang Bapak, juga Ibu dan anak-anak untuk hadir." Lalu pendeta itu menjawab, "Iya, saya akan siap melayani, kami akan ke rumah Bapak nanti malam." Sesudah orang itu atau anggota jemaat itu pergi, pendeta itu kembali mengumpulkan istri dan anaknya dan berdoa kembali dan bersyukur bahwa Tuhan baru saja menjawab doa kita. Malam ini kita bisa makan malam, ada makanan untuk kita. Ini adalah kesaksian seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kisah seperti di atas di mana seseorang mengalami persediaan makanan yang terbatas dan terjadi pemeliharaan Allah, ada Tuhan buka jalan bagi mereka, juga dialami oleh seorang hamba Tuhan, Nabi Elia. Dalam pembacaan kita, ketika Nabi Elia dalam persembunyiannya di sungai Kerit membutuhkan makanan dan minuman, Tuhan mengutus burung-burung gagak untuk membawakan roti dan daging kepadanya, dan air sungai Kerit menjadi air minumnya. Tetapi pada waktu sungai Kerit mulai kering, persediaan minuman sudah terbatas, maka Nabi Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke sebuah wilayah kafir, yaitu daerah Sarfat yang didiami oleh penyembah Baal. Di sana ia bertemu dengan sebuah keluarga, bukan keluarga kaya, tapi sebuah keluarga sederhana, keluarga miskin, yaitu seorang janda bersama anaknya. Mereka juga, keadaan keluarga itu juga sementara kekurangan makanan karena juga dampak dari kekeringan yang berkepanjangan. Hidup keluarga itu pun sulit. Mereka nyaris kehilangan hidup. Dalam keadaan seperti itu, seorang nabi Tuhan menjumpainya dan Nabi Elia mengajukan permintaan. Dalam bacaan kita, Nabi Elia mengatakan, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Dan ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Nabi Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Permintaan hamba Tuhan ini sangat mahal dan berat di tengah-tengah situasi kekeringan dan kekurangan bahan makanan. Terbukti dalam ayat 12, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Itu yang disampaikan oleh perempuan. Tetapi kemudian Nabi Elia berkata, "Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bunda, baru kau buat untuk keluargamu."
mendengar respon janda Sarfat ini, Elia memberi jawab dan sekaligus memberi perintah untuk membuatnya roti kecil itu terlebih dahulu bagi Nabi. Respon dari sang janda Sarfat adalah mendengar ucapan dan perintah Nabi. Dia yakini adalah itu firman Tuhan melalui Nabi. Ia taat. Ia pergi untuk membuat terlebih dahulu roti kecil untuk diperuntukkan bagi Nabi, barulah untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sesudah berbuat demikian, maka dampaknya sangat besar. Mujizat terjadi, yakni tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang sampai hujan turun ke atas bumi. Pertanda musim menanam dan musim menuai akan tiba lagi. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, apa yang dapat kita renungkan lebih jauh dari kisah ini? Yang pertama, bahwa sebagai hamba Tuhan, kita para pendeta penatua diaken, khususnya para pendeta yang akan melakukan konferensi pada sore ini, sebagai hamba Tuhan di zaman ini, setialah melayani Tuhan sekalipun dalam keadaan tersulit, termasuk di saat kondisi kebutuhan hidup menjerit untuk dipenuhi. Tapi tetaplah setia dan taat pada panggilan Tuhan, sebab cara Tuhan menolong Nabi Elia di zaman dahulu juga tetap dikerjakan Tuhan pada zaman ini. Dalam pembacaan nas pendidik tadi, bahwa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Walaupun di zaman ini bukan lagi burung gagak yang langsung datang ke kita memberi roti dan daging, tetapi cara Tuhan masih lebih banyak daripada seekor burung gagak untuk menolong dan menjamin hidup kita sebagai hamba-hambanya. Jaminan hidup dari Tuhan tak terbatas dengan satu cara, tapi banyak cara di zaman ini yang Tuhan sediakan. Karena itu sekali lagi marilah kita taat dan setia pada tugas panggilan kita, khususnya sebagai pendeta Gereja Protestan Indonesia Timur. Hal yang kedua ditujukan kepada kita segenap warga jemaat. Marilah meneladani sang janda Sarfat, sekalipun ia seorang miskin, hidup sederhana, tetapi bukan penghalang baginya untuk mendahulukan kepentingan hamba Tuhan. Ia mendahulukan jaminan hidup hamba Tuhan, maka kehidupan pribadi dan keluarganya terselamatkan dari bahaya kematian dan dalam masa kekeringan sampai musim hujan tiba. Karena itu, saya dan saudara-saudara sebagai warga jemaat di seluruh Gereja Protestan Indonesia Timur, marilah memprioritaskan atau mendahulukan kepentingan dan kebutuhan jaminan hidup hamba-hamba Tuhan, karena kita percaya bahwa jaminan dan pemeliharaan hidup dari Tuhan terus berkesinambungan setiap hari. Demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhanlah yang akan menyempurnakan firman-Nya dalam hidup kita. Amin.